Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah sejenak kita sama-sama dengarkan hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan tentang hadis tentang zikrullah. Bismillah. An Abdurrahman bin Sahli bin Hanif qala nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ba'di aibah wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashi fa kharaja yaltamisuhum fawajada qauman يذكرون الله فيهم سائر الرأس وجأف الجلد وذو الثوب الواحد فلما رآهم جلس معهم وقال الحمد لله الذي جعل في أمي من أمرني أن أصبر نفسي معهم. Abdurrahman bin Sahal bin Hanif meriwayatkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di salah satu rumahnya, turunlah ayat, dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru kepada Rabb-Nya pada waktu pagi dan sore hari. Maka beliau keluar mencari orang-orang tersebut. Maka dijumpailah sekumpulan orang-orang yang sibuk berzikir. Di antara mereka ada yang rambutnya tidak teratur dan kulitnya sangat kering, dan ada yang hanya memakai sehelai kain. Ketika beliau melihat, beliau duduk bersama mereka dan bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan di antara umatku orang-orang yang menyebabkan aku diperintah untuk duduk bersama mereka. Disebutkan di dalam hadis lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar mencari orang yang dimaksud oleh ayat di atas. Lalu beliau menjumpai mereka di sudut belakang masjid sedang sibuk berzikir. Beliau bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dalam hidupku orang-orang yang beramal seperti ini, sehingga aku diperintah untuk duduk bersama mereka. Beliau bersabda, aku akan hidup bersama kalian dan mati bersama kalian. Kalianlah kawan sehidup semati dan sahabatku yang sejati. Diriwayatkan bahwa ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan kawan-kawannya sedang sibuk berzikir, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sehingga mereka terdiam sejenak. Beliau bertanya kepada mereka, sedang apakah kalian? Lalu dijawab, kami sedang sibuk berzikir. Beliau bersabda, aku melihat rahmat Allah turun kepada kalian, sehingga hatiku ingin bergabung dengan kalian. Sabda beliau, alhamdulillah, Allah telah menciptakan orang-orang yang diantara umatku yang aku telah diperintahkan untuk duduk bersama mereka. Ibrahim Naqi radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud oleh ayat allazina yad'una adalah jamaah zikir. Dari riwayat inilah para ahli sufi berkesimpulan bahwa seorang guru tasawuf hendaknya duduk berzikir bersama para muridnya. Hal ini sangat penting, sebab dengan duduk bersama muridnya, selain dapat memberi kepada muridnya, juga dapat banyak berhubungan dengan masyaikh dalam bermujahadah yang sangat sempurna. Ia dapat bersabar dengan perilaku kejahilan murid-muridnya dan harus mengekang nafsunya sehingga ia melatih dirinya menjadi taat. Dengan kekuatan inilah akan timbul hakikat tawaddu, dan dengan kesatuan hati menyebabkan rahmat Allah turun. Oleh sebab itulah sholat fardu diperintahkan agar dilakukan dengan berjamaah. Inilah penyebab terbesar mengapa pada hari Arafah para haji diperintahkan untuk berkumpul
dan benar-benar bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sering disebut oleh Syekh Waliullah radhiyallahu anhu dalam Hujjatulillah Balighah yang sangat mempedulikan masalah ini. Ia menyebutkan bahwa banyak hadis yang menganjurkan masalah ini. Sebaliknya, jika dalam suatu majelis lalai lalu ada sebagian orang yang sibuk berzikir, dapat menyebabkan pahala tercurah kepadanya. Sebagaimana banyak diterangkan dalam syariat hadis. Dalam keadaan demikian, seseorang dikehendaki agar lebih istiqomah dan bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari nasib buruk yang disebabkan oleh kelalaian mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yazkuru an rabbih tabaraka wa ta'ala uzkurni ba'dal 'asri wa ba'dal fajri sa'ata akfika fima bainahuma. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, berzikirlah kepadaku sejenak setelah asar dan subuh, niscaya aku akan mencukupi kalian di antara keduanya. Disebutkan dalam hadis yang lain, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua tujuanmu akan mendapat bantuan. Pentingnya akhirat sering tidak diperhatikan karena urusan dunia. Padahal apakah kerugian usaha kita jika kita meluangkan waktu sejenak setelah subuh dan asar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab diriwayatkan dalam banyak hadis bahwa pada kedua waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah dan manfaat yang sangat banyak. Dan jika Allah telah berjanji akan mencukupi keperluannya, tentu kita tidak memerlukan selain Dia lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah dari ba'da subuh hingga terbit matahari lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang hamba Arab. Dan duduk bersama orang yang berzikir ba'da asyar hingga terbenamnya matahari lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang hamba. Di dalam hadis lain, beliau bersabda, barang siapa setelah sholat subuh dengan berjamaah sibuk berzikir hingga terbit matahari dan sholat sunnah 2 rakaat, sholat Isra, maka ia memperoleh pahala seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berzikir bersama jamaah setelah sholat subuh hingga terbit matahari lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Demikian juga duduk bersama orang-orang yang berzikir hingga terbenam matahari lebih aku sukai. Sebab itu sangat dianjurkan agar berzikir setelah sholat subuh dan asar dengan istiqomah. Inilah yang menyebabkan para sufi benar-benar menjaga kedua waktu tersebut dengan istiqomah. Biasanya mereka menggunakan waktu setelah subuh dengan berzikir sebanyak-banyaknya, juga setelah sholat asar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah, Dia yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dia memiliki kerajaan dan miliknya segala puji, Maha menghidupkan dan Maha mematikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatunya. Akan ditulis baginya 10 kebaikan dan diampuni 10 dosa, dan akan ditingkatkan baginya 10 derajat di surga, dan sepanjang hari itu ia akan dijaga dari gangguan syaitan dan segala yang tidak diinginkan. Sebuah hadis lain menyebutkan, barang siapa yang setelah salat subuh dan asar membaca astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku meminta ampun kepada Allah
yang tiada Tuhan kecuali Dia yang Maha Hidup, dan kami mohon ampun atas dosa-dosa kami kepadanya sebanyak 3 kali, maka semua dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa 'aliman wa muta'allima. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terkutuk dan seluruh isinya terkutuk kecuali zikrullah dan berdekatan dengan itu serta ulama dan pelajar. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Baihaqi. Demikian hadis tentang fadilah zikir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesempatan, serta istiqomah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menambah wawasan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempurnaan majelis, marilah kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.